Halo gengs, ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya, aku sih geng, senang sih senang. Kalian kan udah tahu ya, kalau aku juga suka dengan yang namanya drama Korea. Jadi kali ini aku mau bahas tentang drama Korea ya gengs. Yang baru beberapa hari lalu udah selesai penayangannya, Mr. Queen. Jadi di Mr. Queen ini geng, aku itu nonton dari awal sampai akhir gitu. Banyak pelajaran-pelajaran yang akan kita temukan di sini. Aku itu kalau nonton itu geng, aku selalu mencari hal-hal yang bisa membuat aku itu mendapatkan hal yang baru gitu. Jadi di sini ada hal yang membuat aku senang loh geng. Soalnya kan di sini kita dapat ilmu ya. Karena jangan pernah kalian untuk menyepelekan apapun itu sebuah kisah, genrenya apapun itu, dari kota apapun itu. Meskipun orang bilang katanya kalau nonton ini namanya lebay, kalau bukan nonton ini namanya ini harusnya gini dong, harusnya gitu dong. Tidak juga. Karena semua manusia itu punya hak untuk memilih cara mereka. Dengan cara mereka itu mereka bisa leluasa untuk memikirkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu yang lebih berarti, geng. Jadi jika sesuatu itu kita paksakan, kita tak akan pernah bisa untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya kan, kamu suka, nih seperti aku misalnya kan, aku suka film drama Korea. Aku semua genre film ataupun cerita gitu, baik pendek ataupun panjang gitu, aku semuanya itu suka, asal film itu benar-benar berbobot dengan sebuah pengetahuan dan yang ceritanya itu menarik banget. Misalnya kan, kebanyakan orang kan sekarang itu bilang gini katanya kan, kalau nonton Korea itu kesannya itu enggak banget katanya. Kata mereka itu, mereka para laki-laki ya sering bilang begitu. Bagi aku enggak sih. Makanya itu maksud aku itu, jika kamu misalnya aku kan suka, lalu katanya kalau kamu tuh harusnya laki-laki itu katanya harusnya nonton itu yang paling action dong, ataupun ini itu semua nggak bisa dong jika kita paksakan hanya untuk demi sebuah bahan pembicaraan supaya sama gitu dengan mereka gitu. Nantinya kita nggak bisa memikir lagi. Soalnya kalau kita dengan sebuah cerita yang kita suka, geng, genrenya baik itu kisah percintaan, drama, romantis ataupun action gitu. Jika kita suka, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang dimana banyak ilmu-ilmu yang tertera di sebuah cerita. Jadi geng, di Mr. Queen ini aku mendapatkan pelajarannya begini loh. Bagi aku sih berharga banget sih. Dan aku nggak tahu apakah ini berharga apa enggak ya buat kalian ya. Yang aku tahu itu dari drama Korea ini, Mr. Queen, di mana ada jiwa seseorang yang masuk ketangkap dari zaman era modern ke zaman Joseon yang sangat jauh banget, berapa abad gitu. Jiwanya itu terbalik gitu, keburuk apa, ketukar. Jadi yang di sini, masalah di sini apapun itu kondisinya, geng, itu kita itu kan cuma sebuah cerita ya. Jadi kita ibaratkan itu di situ dengan apa? Dengan sebuah kehidupan gitu. Kita nyatakan itu adalah sebuah anggap aja itu adalah sesuatu di mana diri kita itu punya
pribadi ganda gitu. Dimana pribadi ganda itu kan terkadang ya itulah terlihatnya itu eksotik, terlihatnya itu garang, terlihatnya itu diam, tapi bersahaja dan benar-benar ganas. Itu kan pribadi ganda ya. Jadi itu aku ibaratkan itu seperti pribadi ganda ya, dalam satu tubuh ada dua jiwa gitu. Jadi yang di sini kalau kisahnya yang jiwa yang ketukar itu kan cuma banyaknya di film ya. Entah kenyataan atau tidak sih aku nggak tahu juga apakah benar ada ataupun ada buktinya juga aku nggak tahu sih. Yang pasti itu cuma sebuah cerita ya, jiwa yang ketukar itu. Jadi di sini geng, aku tuh ya aku artikan itu ya itu orang yang punya pribadi ganda gitu, di mana dia itu berpikir dia harus, atau mungkin kalau pribadi ganda itu mungkin terlalu ini banget ya, terlalu keras banget. Atau mungkin dia punya nah ya sama aja ya pribadi ganda gitu, maksudnya pribadi ganda tapi dalam tipe yang tidak jahat gitu geng. Iya itu maksudnya itu geng, pribadi ganda yang tidak jahat ya. Apa ada nggak ya pribadi ganda yang gak jahat? Sebenarnya kan yang namanya pribadi ganda gitu, itu kan sesuatu hal yang pilihan di antara dua, ada yang jahat ada yang tidak kan, dimana di sana itu saling saling bertonjol-tonjolan siapa yang paling menang, yang jahat atau yang enggak gitu, yang dimana kan di dalam Mr. Queen ini kan ada dua jiwa gitu dalam satu tubuh. Di situ dia benar-benar bisa mengendalikan dengan egonya dia untuk kepentingan dia, dan akhirnya dia sadar gitu kan. Makanya di situ pelajaran yang aku dapatkan itu geng, di apapun itu, di saat kita mempunyai dua pilihan, mempunyai dua pilihan apapun itu yang kita pengenkan, kita harus lihat dulu sikonnya juga. Apapun itu geng, sikon itu perlu banget. Karena jika kita hanya melangkah tanpa ada melihat sikon, melangkah ya langkah aja gitu, ambil keputusan aja gitu, tanpa ada melihat sesuatunya, maka niscaya kita akan tercebur. Makanya itu geng, dari sini sih pelajarannya, apapun itu dalam kondisi pilihan kita harus mampu untuk membuat segala sesuatunya itu dengan yang benar-benar benar-benar kritis gitu geng. Jadi di sini tuh di Mr. Queen ini ada pemikiran yang benar-benar kritis, yang dimana di situ kita harus bisa untuk menjadi seorang yang benar-benar kritis di saat kita memiliki di dua peluang pilihan. Dan apapun itu lagi geng, pilihan saat dua itu ada pilihan, apapun itu berhasil apapun tidak, itu semuanya tergantung dari kita juga kan. Jadi geng, itu pelajaran yang aku dapat ya di situ. Dan ada lagi sih yang lainnya itu, apapun itu dalam kehidupan itu kita harus belajar untuk menjadi segala hal yang terbaik. Dan serut apapun kehidupan kita, setinggi apapun jabatan kita, jika kita punya sebuah keahlian, geng, maka itu adalah hal yang paling penting dan paling baik banget untuk bisa membuat relaksasi dalam hidup kita. Makanya di Mr. Queen ini kan dia itu sebagai ratu ya, tapi keahlian dia itu memasak gitu. Tanpa pandang bulu dia bergabung dengan orang bawahan dan dia masak gitu. Ini kan pribadi di sini memperlihatkan bahwa tidak ada sikap yang paling mulia banget kecuali kita yang bisa untuk memuliakan orang lain, orang bawahan kita. Di situ yang akan membuat orang itu terkagum dan heran dengan, bukan heran ya, terkagum dan merasa simpati dengan kita loh geng. Jadi jika kamu adalah orang kaya,
Tetaplah kamu merendah, tetaplah kamu menghormati orang bawahan kamu, ataupun kamu punya pembantu, tetaplah kamu hargai pembantu kamu. Karena ada saat-saat tertentu, saat kamu dalam kesulitan, pembantu kamu akan bisa menolong kamu loh, geng. Jadi hidup itu nggak perlu untuk semena-mena. Jika kamu hanya semena-mena, berarti kamu nggak punya pikiran. Ini yang aku ambil dari pelajaran itu ya. Tadi dalam sebuah pilihan kita harus benar-benar bisa memilih. Apapun itu dalam bentuk yang sangat kritis banget dengan segala hal yang telah kita lihat, pokoknya kita lihat apapun itu jalannya kita ambil sekritis mungkin gitu. Jadi kita mampu untuk melakukannya. Dan kedua yang aku ambil di sini ialah semulia-mulianya kita gitu, maksudnya itu sekaya-kayanya kita ataupun setinggi-tingginya tentang kehidupan kita gitu, dimana orang memandang kita itu lebih kaya, lebih apa gitu, lebih terhormat lah gitu. Jadi di sini dengan rasa orang memandang kita dengan terhormat kepada kita, geng, gak perlu banget deh kita untuk menyombongkan, karena apapun itu jika kita hanya menyombongkan diri, gengs, tanpa sesuatu hal yang paling bagus gitu, paling indah gitu, kita hanya menyombongkan diri tanpa memikirkan orang lain, kita hanya merasa bahwa kita paling tinggi. Dari sinilah, geng, akhirnya itu kita tidak akan pernah untuk bisa mendapat kenyamanan, dan apapun keburukan yang terjadi pada kita akan jarang banget orang menolong kita, geng. Karena jika kita sebagai orang mulia, ya harusnya memang mulia ya gitu kan, maksudnya itu yang paling tinggi ataupun paling terhormat gitu. Kita juga harus bisa untuk mengambil andil pada kehidupan kita, bahwa kita tidak harus duduk di atas, kita juga perlu untuk duduk di bawah, seperti berat sama dijinjing gitu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Ya toh, jadi kehidupan itu perlulah kita untuk bersikap adil, dan kita merasa bahwa kita bukan seseorang yang paling mulia meskipun kita dimuliakan orang gitu. Di sini itu yang kedua ya. Apalagi ya yang aku dapat dari Mr. Queen ini ya. Dari Mr. Queen ini tentang sebuah cinta. Cialah, tentang sebuah cinta lagi. Tentang sebuah cinta itu, apapun itu halnya, namanya cinta gitu. Memang kita tidak akan bisa membuktikan sebuah cinta jika kita tidak bisa melewatinya. Makanya itu tak perlu buru-buru untuk memutuskan segala hal tentang cinta untuk dibubarkan jika memang kamu baru jadian, kamu baru dijodohkan misalnya toh, lalu kamu mau merasa gak enak dan sedangkan dia itu kamu lihat mencintai, tapi kamunya yang gak enak gitu kan. Jadi dalam hal percintaan di sini, mengulik dari Mr. Queen ini, geng, belajar untuk menjalani sebuah cinta tanpa harus merasakan sebuah keterpaksaan. Dan dari cinta juga belajar untuk merasa nyaman meskipun dia tidak nyaman, sikap dia tidak nyaman gitu. Karena yakin saja dalam hati, dalam diri bahwa suatu saat nanti hal paling indah itu akan terjadi pada kita. Jadi geng, yang aku ambil lagi dari Mr. Queen tadi tentang cinta, tadi kan, tetap mencintai seseorang, tetap mencintai dia gitu. Meski kamu merasa tidak nyaman karena hanya sebuah perjodohan. Kebanyakan itu yang kan dari sistem perjodohannya. Jadi kalau dari sistem perjodohan itu, kamu harus benar-benar untuk
mengerti, memahami dan sabar. Itu intinya loh, geng. Itu dari sebuah cerita itu ya, dari Mr. Queen ini ya. Apalagi ya? Ya udah geng, itu aja lah. Nah, itu aja deh. Itu aja. Aku tuh ngantuk banget sebenarnya sih. Thank you ya geng, thank you ya udah nonton, thank you, dadah.